Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini malam Selasa tanggal 7 September 2020 atau yang bertepatan dengan tanggal berapa Muharramnya sekarang? 19 atau 20 ya, karena sudah malam ini ya. Ya, 20 ya 19 ya. 20 Muharram. Ya, tahun 1442 Hijriah, karena kalau tahun Hijriah itu menghitungnya mulai dari terbenamnya matahari. Berarti ini sudah masuk tanggal 20 Muharram. Ya. Insyaallah kita akan memulai sebuah kajian ilmiah yang cukup penting untuk diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat, yaitu tentang sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, di kajian yang pertama ini kita akan buka dengan membahas apa itu definisi sirah dan apa keutamaannya. Nah, ini penting sekali bagi siapa yang ingin mempelajari sirah an-nabawiyah, dia mengetahui terlebih dahulu sirah itu apa. Kita sering mendengar ya, sirah nabawiyah, ada buku, ada kitab yang ditulis judulnya Sirah An-Nabawiyah. Apa makna Sirah An-Nabawiyah? Dan apa keutamaan yang kita peroleh dengan mempelajari Sirah An-Nabawiyah? Ya. Akhirnya juga penting bagi kita untuk mengetahui apa keutamaan mempelajari Sirah An-Nabawiyah, karena kalau seseorang tidak mengetahui pentingnya sesuatu, tidak mengetahui keutamaan sesuatu, ya dia tidak punya motivasi untuk mempelajari ilmu tersebut. Apa sih keutamaan yang kita peroleh dengan mempelajari Sirah An-Nabawiyah? Ini yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang pertama ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, kita akan mulai dengan membahas apa itu sirah. Sirah itu dalam bahasa Arab, ya secara bahasa itu artinya adalah at-thariqah, yaitu jalan. Ya. Dikatakan dalam bahasa Arab, sara bihim siratan hasanah.
Ya, ada seseorang berjalan ya dengan sirah hasanah, dengan cara jalan yang baik. Thariqah, ya, ini jalan. Ya, ini secara bahasa. Demikian juga sirah secara bahasa berarti keadaan, al-hay'ah, keadaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sanu'iduha siratahal ula. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya yang kemudian menjadi ular, ya, sana'iduha siratahal ula, kami akan kembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kembalikan dia pada keadaannya yang semula, siratahal ula, kepada sirahnya yang semula, yaitu kepada keadaannya yang semula. Jadi kembali menjadi apa? Menjadi tongkat. Nah, ini makna sirah secara bahasa, yaitu jalan atau keadaan. Adapun secara istilah ilmiah disebutkan oleh Profesor Dr. Muhammad bin Syamil Al-Sulaimi dalam karya beliau yang berjudul Sahihul Athar wa Jamilul Ibri min Sirati Khairil Bashar. Beliau mengatakan bahwa sirah an-nabawiyah adalah dirasatu hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini definisi yang cukup bagus saya kira, karena dengan mengetahui definisi ini kita tahu batasan-batasan apa saja yang dipelajari dalam sirah an-nabawiyah, sehingga tidak keluar ya kita dari batasan tersebut. Misalnya sirah nabawiyah, tapi yang dipelajari misalnya sejarah Majapahit, nyambung enggak? Enggak nyambung. Berarti kita ada batasan apa yang kita pelajari, ruang lingkupnya apa. Kata beliau, sirah itu adalah dirasatu hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah itu adalah pelajaran tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah inti dari pelajaran sirah an-nabawiyah. Kita mempelajari bagaimana kehidupannya Nabi Alaihi Salatu Wasallam, mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau alaihi salatu wassalam wafat. Jadi intisari dari sirah itu adalah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kehidupan para sahabat, bukan kehidupan para tabiin, bukan kehidupan para ulama, bukan kehidupan tokoh-tokoh bersejarah yang lainnya. Tapi yang kita pelajari adalah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wa akhbari ashabihi alal jumlah, dan juga pelajaran tentang keadaan para sahabat beliau secara global. Jadi dalam sirah an-nabawiyah kita juga menyinggung tentang bagaimana kehidupannya para sahabat. Tapi apa? Secara global, tidak secara mendetail. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam sirah an-nabawiyah disinggung misalnya tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya, kita sering membaca sirah an-nabawiyah, di sana ada cerita bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Yang dahulunya Umar bin Khattab ini sangat benci kepada kaum muslimin. Bahkan suatu ketika dia ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah menghunus pedangnya. Namun kemudian ketika dia ingin membunuh Rasul, ada orang yang mengatakan kepada Umar, wahai Umar, jangan jauh-jauh. Kenapa engkau ingin membunuh Muhammad? Urus dulu adikmu. Ternyata adiknya Umar sudah masuk Islam terlebih dahulu, Fatimah bintul Khattab. Akhirnya Umar pun menuju rumah adiknya. Ternyata di rumah adiknya sedang ada pengajian, sedang membahas Al-Quran. Umar mendengar, ada orang mengkaji Al-Quran. Masuk dia, kemudian marah dia karena menyadari adiknya sudah masuk Islam, ditampar adiknya. Kemudian merasa bersalah Umar. Ya, ketika dia menampar adiknya tidak bisa lagi mengendalikan emosi, marah Umar. Kemudian Umar pun meminta kepada adiknya, apa yang kau baca? Maka kata adiknya, saya nggak mau berikan, ini Al-Quran. Kamu tuh masih kafir, najis. Mandi dulu. Suruh mandi, kemudian dikasih lembaran tadi. Umar pun mulai membaca Al-Quran, mulai masuk hidayah pada diri Umar. Lalu dia pun ya melanjutkan perjalanannya mencari Rasulullah, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyatakan keislamannya. Nah, ini kisah tentang Umar.
tapi dimasukkan dalam sirah an-nabawiyah, tapi secara global, bukan secara mendetail mempelajari tentang sosoknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga diceritakan tentang masuk Islamnya Hamzah, ya, demikian juga pengutusan para sahabat ketika berdakwah, misalnya pengutusan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nah, disebutkan dalam sirah an-nabawiyah. Padahal berkaitan dengan sahabat, apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada sosok Mu'adz bin Jabal. Sehingga ini pun tercakup dalam pelajaran sirah. Khobar-khobar yang berkaitan dengan para sahabat Nabi SAW secara global. Qala wa bayanu ahlakihi wa sifatihi wa khasaisihi wa dalaili nubuwatih. Demikian juga dalam sirah dijelaskan tentang akhlak Rasul SAW. Ya, bagaimana beliau dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dijelaskan dalam sirah an-nabawiyah. Wa sifatihi, demikian juga sifatnya beliau. Sifat ini kata para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat al-khuluqiyah, al-khalqiyah dan al-khuluqiyah. Al-khalqiyah ini sifat fisiknya Nabi. Nabi itu fisiknya seperti apa sih? Ya, apakah beliau orangnya pendek atau tinggi jangkung atau seperti apa? Ini dijelaskan dalam sirah an-nabawiyah. Demikian juga sifat akhlaknya beliau. Ya, bahwa beliau tidak mudah marah, beliau adalah orang yang sangat penyayang, beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat peduli kepada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para sahabat. Ini terungkap dalam sirah an-nabawiyah. Makanya sirah kekhususan sirah an-nabawiyah itu kita bukan seperti belajar sejarah biasa, tanggal ini terjadi ini, tanggal ini terjadi ini, enggak. Tapi kita mencoba menggali hikmah dari kejadian-kejadian tersebut. Kita bisa melihat, ya, misalnya kejadian ini menunjukkan suatu akhlak yang ada pada diri Nabi SAW yang nanti harus kita teladani. Ya, kemudian terjadi kejadian ini, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi suatu kejadian? Terungkap bagaimana akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Qala wadala wa khasaisihi, dan kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan. Ya, misalnya beliau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi lebih dari 4 wanita. Kadang-kadang orang enggak paham. Dan kenapa ini kok Nabi SAW diperbolehkan untuk menikahi lebih dari 4 wanita? Terkadang muncul kesan negatif. Orang-orang yang di dalamnya tidak ada keimanan, tidak ada penghormatan kepada Nabi, akan menjadikan ini sebagai sebab celaan kepada baginda Rasul SAW. Tapi kalau kita mempelajari sirah an-nabawiyah, maka kita akan tahu ada hikmah yang sangat besar. Kenapa Nabi SAW diberi kekhususan ini, boleh menikah dengan 9 wanita. Saya ambil contoh saja, nanti kita akan kupas di tengah-tengah perjalanan sirah. Kenapa Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih sangat muda? Di antaranya disebutkan oleh para ulama sebagai bentuk penjagaan terhadap syariat. Karena Aisyah ini masih sangat muda, dia mengingat, memiliki memori, ya, tentang bagaimana kehidupan rumah tangganya Nabi SAW. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, Aisyah ini masih panjang usianya. Beliau bisa mewariskan ilmu kepada generasi setelahnya. Oh, dulu kami menjalani rumah tangga bersama Rasulullah seperti ini, seperti ini. Sehingga generasi selanjutnya bisa tahu bagaimana kehidupan rumah tangganya Rasul SAW. Karena Aisyah memiliki usia yang cukup panjang untuk meriwayatkan perjalanan rumah tangga beliau dengan Rasul SAW. Demikian juga beliau menikah misalnya dengan Sofiyah bintu Huyai misalnya, atau dengan Saudah. Setelah wafatnya Khadijah, beliau menikah dengan Saudah. Saudah ini adalah seorang janda, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya meninggal dalam keimanan. Maka Nabi SAW ingin menunjukkan bagaimana beliau melindungi, ya, janda dari kaum muslimin, memberikan perlindungan kepada janda dari kaum muslimin di awal-awal Islam, dan masih banyak lagi hikmahnya. Yang ini semua terungkap ketika kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Sehingga tuduhan-tuduhan orang-orang yang enggak suka sama Islam itu bisa kita bantah dengan mempelajari sirah an-nabawiyah. Ya. Qala wa dalaili nubuwatihi, demikian juga penjelasan tentang tanda-tanda kenabian beliau.
Ya, kalau bahasa kitanya mukjizat. Beliau alaihissalatu wassalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tanda-tanda kenabian seperti peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini dibahas dalam apa? Sirah An-Nabawiyah. Demikian juga tanda kenabian beliau banyak sekali ketika ada orang-orang Yahudi ya bertanya kepada beliau tentang beberapa perkara, atau ada kaum musyrikin yang ingin mengetes kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar Nabi atau tidak, mereka konsultasi sama orang Yahudi. Ya, kemudian kata orang Yahudi, kalau dia Nabi, dia pasti akan ya bisa menjawab 3 pertanyaan. Nanti kita akan bahas apa 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di antara tanda kenabian beliau menerima hadiah dan tidak menerima sodakoh. Yang ini dijadikan patokan oleh Salman Al-Farisi. Kenapa Salman itu bisa masuk Islam? Karena beliau melihat tanda kenabian pada Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika beliau mendengar kabar ada orang yang mengaku Nabi di Madinah, maka dites oleh Salman Al-Farisi. Pertama Salman memberikan kurma, menghidangkan kurma, kemudian mengatakan ini sodakoh. Nabi gak mau makan. Kemudian Salman menghidangkan kurma lagi, kemudian mengatakan ini kurma hadiah. Nabi makan, ketahuan bahwa beliau adalah seorang Nabi. Karena ciri Nabi tidak makan sodakoh, tapi menerima hadiah. Qala wa ahwali asrihi, serta keadaan ya manusia di masa beliau. Jadi kita juga harus tahu, ini penting sekali. Untuk memahami sejarah itu tidak bisa lepas dari memahami keadaan masyarakat ketika itu. Kenapa Nabi SAW diutus di tengah masyarakat Quraisy? Apa yang terjadi di tengah-tengah mereka? Kita harus tahu. Ya, di kota Makkah itu ada Ka'bah, simbol dari tauhid yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Tapi di sekitar simbol tauhid ini terdapat banyak sekali kesyirikan. Ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, lebih dari 300 berhala ada di sekitar Ka'bah. Padahal Ka'bah ini simbol tauhid. Ya. Demikian juga masyarakat Madinah. Kenapa kok masyarakat Madinah itu mau menerima Nabi SAW? Beliau berhijrah dari Makkah langsung diterima oleh masyarakat Madinah. Tentu ada backgroundnya kan. Kenapa kok mereka mau menerima Nabi SAW? Ya, karena mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu selalu nyebut, sebentar lagi Nabi akhir zaman akan tiba. Sebentar lagi Nabi akhir zaman akan diutus. Orang Madinah sudah akrab dengan ucapan ini. Maka ketika datang berita ternyata Nabi tersebut dari Makkah, mereka menyambut Nabi SAW. Ya, Madinah itu tidak ditaklukkan dengan pedang ya. Orang-orangnya masuk Islam kemudian menerima Nabi SAW. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk mengetahui. Kalau mempelajari sejarah, kita perlu tahu background masyarakat ya di mana suatu kejadian itu terjadi. Kenapa? Bagaimana kondisi masyarakat Madinah, bagaimana kondisi masyarakat Makkah, bagaimana kondisi Jazirah Arabiyah, bagaimana keadaan sekitar Jazirah Arabiyah, ini dibahas dalam Sirah An-Nabawiyah. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ruang lingkup dari Sirah An-Nabawiyah. Jadi intisarinya adalah perjalanan kehidupan Nabi SAW. Kemudian ditambah dengan keadaan para sahabat secara global, lalu akhlak, kekhususan dan tanda kenabian beliau, serta keadaan manusia di masa beliau alaihi salatu wassalam. Jadi paham ya? Jadi kalau misalnya kita belajar sirah kemudian membahas hal-hal ini, ya memang itu cakupannya. Pelajaran Sirah An-Nabawiyah. Ya. Seperti kita nanti akan ceritakan tentang pasukan gajah. Nabi itu kan dilahirkan di tahun gajah. Kenapa kok ada cerita pasukan gajah? Nanti kita akan ceritakan karena ini memberikan gambaran ya masyarakat di masa beliau alaihi salatu wassalam. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang kenapa kita kok harus belajar Sirah An-Nabawiyah. Apa tujuan mulia dari mempelajari Sirah An-Nabawiyah? Di antara tujuan kita mempelajari Sirah An-Nabawiyah, tujuan yang pertama
adalah agar kita dapat meneladani sosok beliau. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam adalah contoh teladan yang hendaknya kita ikuti. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam adalah suri teladan yang baik. Ya. Barang siapa yang ingin dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan berbahagia, maka hendaknya dia meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahan yang sangat penting bagi kaum muslimin. Ya, apalagi di masa-masa sekarang. Di masa-masa di mana kita sulit sekali untuk menemukan sosok teladan. Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, banyak di antara kaum muslimin yang tidak punya sosok teladan. Ya. Kalau mereka memiliki sosok teladan, maka insya Allah dengan mudah mereka akan menjadi baik. Tinggal niru saja. Ada satu figur yang ucapan dan perbuatannya itu selaras, tinggal dia niru saja. Tapi kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah kita, ada orang yang bicara A, prakteknya B. Ya, mengatakan bahwa akhlak mulia itu harus kita praktekkan, tapi dia sendiri kurang akhlaknya misalnya. Ya, menyuruh orang, ayo kita memperbanyak ketaatan kepada Allah, tapi dia sendiri nggak taat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita jadikan atau wajib untuk kita jadikan sebagai contoh, karena beliau selalu selaras antara ucapan dan perbuatannya. Ya. Barang siapa yang ingin meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak lain dan tidak bukan dia hendaknya mempelajari sirah an-nabawiyah, tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, sirah an-nabawiyah ini menjadi patokan benar atau salahnya amalan manusia. Ya, sirah an-nabawiyah ini menjadi patokan benar atau salahnya amal perbuatan manusia. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala bahwa Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, Sufyan ibnu Uyainah ini seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah barometer yang terbesar, timbangan yang paling inti. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah barometer kita. Parameter kita dalam menentukan sesuatu amalan itu benar atau salah. Fa alaihi tu'radul asya' ala khulqihi wa siratihi wa hadih. Maka dikembalikan semua urusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kepada akhlaknya, kepada sirah beliau dan petunjuk beliau. Jadi barometer kita benar atau salah dalam beragama ini bukan ucapan manusia, tapi adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu. Bukan ucapan manusia. Ya, kadang kita salah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perbuatan tokoh agama. Ya. Kita dihadapkan, ini ada hadisnya. Ini adalah perbuatan salah seorang tokoh masyarakat misalnya. Mana yang harus kita ambil ketika ini bertentangan? Nabi SAW. Ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Mereka membebek buta ketika disampaikan prakteknya Nabi nggak seperti itu kok. Buktinya apa? Ini di sirah disebutkan beliau seperti ini. Ya, maka wajib bagi kita untuk kembali kepada petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ada ucapan yang sangat terkenal dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala, Imam mazhab Maliki,
Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan suatu prinsip yang harus menjadi pegangan setiap muslim. Ini harus jadi pegangan kita. Beliau mengatakan kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Imam Malik ketika itu berada di dekat kuburannya Nabi SAW. Beliau mengatakan semua ucapan manusia itu bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali ucapan penghuni kuburan ini, yakni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga petunjuk Nabi yang harus dijadikan patokan, benar atau tidak. Kalau ada pertentangan di antara kaum muslimin, kita tinggal buka Sirah An-Nabawiyah, bagaimana sih sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi permasalahan seperti ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga sirah Nabi ini barometer kita. Ya. Misalnya saya ambil contoh. Ketika ada sebagian orang yang mendakwahkan tauhid, mengingatkan kaum muslimin, wahai kaum muslimin, hati-hati dari bahaya syirik, hati-hati dari perkara-perkara yang bisa merusak akidah kita. Lalu dia berikan contoh-contoh kesyirikan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, lalu sebagian ada yang menyalahkan, kamu kenapa seperti itu? Kok keras sekali dalam berdakwah? Kok yang dibahas masalah syirik saja? Ya, nggak seperti itu dakwah. Dakwah itu harus menyesuaikan misalnya dengan masyarakat. Maka kita kembalikan kepada Nabi SAW, bagaimana beliau berdakwah. Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Makkah. Beliau menentang kesyirikan. Ini inti dari dakwah beliau. Ketika masyarakat Quraisy mencoba untuk berkompromi dengan Nabi SAW, Muhammad, ayo kita sesuaikanlah, sesuaikanlah dakwahmu itu dengan apa yang berkembang dengan masyarakat. Perlahan-perlahan, setahun kita nyembah Allah, setahun kita nyembah berhala. Enggak mau Nabi SAW, prinsip. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'buduna ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Enggak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Yang kemudian kesimpulannya, lakum dinukum waliyadin. Kalau kalian enggak mau ikut, ya sudah. Prinsip agama. Kadang sebagian orang mencerca, kenapa kok kalian keras sekali? Masalah akidah adalah masalah yang paling krusial. 13 tahun kalau kita mempelajari Sirah An-Nabawiyah, kita akan ketahui bahwa syariat itu kebanyakannya turun di Madinah. Di Mekah ngapain? Dakwah kepada tauhid, agar orang benar-benar meninggalkan peribadahan kepada yang selain Allah. Maka salah nggak kalau orang selalu dalam dakwahnya mengajak manusia untuk meninggalkan syirik? Tidak salah. Kalau kita kembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru ini yang benar. Justru ini yang benar. Orang sholat, bapak dan ibu, sholat dia, sholat 5 waktu di masjid, dia membayar zakat, dia haji ke Baitullah, tapi masih percaya kepada benda-benda pusaka, ini nggak manfaat sholatnya. Nggak manfaat sholatnya. Kenapa? Karena apabila seseorang melakukan amal ibadah apapun, tapi dia melakukan kesyirikan, terhapus semua amalan-amalan kebaikannya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, lain asyrakta layahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu melakukan kesyirikan, amalmu terhapus dan engkau pasti termasuk orang yang merugi. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari Sirah An-Nabawiyah, sehingga kita punya barometer. Makanya kata Sufyan bin Uyainah kemudian, fama wafaqaha fahuwal haq. Barang siapa yang selaras dengan jalannya Nabi SAW, maka itulah yang benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Barang siapa yang menyelisihi, berlawanan dengan metodenya Nabi SAW, maka dia di atas kebatilan. Jelas, dalam Islam itu jelas. Nabi itu patokan kita.
Nah, ketika seseorang mempelajari sirah an-nabawiyah, dia tahu mana yang benar, mana yang keliru. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita mempelajari sirah an-nabawiyah, ini akan membantu kita dalam memahami Al-Quran dengan benar. Ya, kita akan bisa memahami Al-Quran dengan benar. Karena beliau, Nabi SAW, itu akhlaknya adalah implementasi dari Al-Quran. Perilaku beliau adalah implementasi terhadap Al-Quran. Oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah ditanya, ya, bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Jawaban Aisyah pendek saja, Bapak dan Ibu. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW itulah Quran. Menunjukkan bahwa beliau mengimplementasi Al-Quran tadi dalam kehidupan beliau sehari-hari. Maka kalau kita mempelajari kehidupan Nabi SAW, sirahnya Nabi SAW, kita bisa tahu tentang implementasi Al-Quran yang benar. Contohnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Ada sebagian orang yang memahami Al-Quran, memahami ayat ini, kalau sudah yakin nggak perlu ibadah. Ya, karena perintahnya beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai keyakinan itu datang. Nek wes yakin ya usah nggak ibadah, yang penting eling. Ya. Dengan mempelajari sirah an-nabawiyah, kita bisa mengetahui bagaimana tafsiran yang benar dari prakteknya Nabi SAW. Siapa orang yang paling yakin kepada Allah? Rasulullah. Tapi pernah nggak Nabi SAW meninggalkan syariat? Nggak pernah. Jadi yang ajaran meninggalkan syariat dengan alasan seseorang itu sudah menggapai suatu kedudukan yakin tadi, ini bukan ajarannya Nabi. Karena Nabi adalah orang yang paling yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau tetap menjalankan syariat. Ya, bahkan beliau alaihissalatu wassalam, ya, sampai kemudian beliau sholat sepanjang malam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita bisa mengetahui bagaimana cara beragama yang baik dari Rasulullah SAW. Sebagian orang ada yang ingin meninggalkan kehidupan duniawi, tidak mau menikah, maunya puasa, terus gak berbuka, maunya ibadah terus. Ketika kita mempelajari sirah an-nabawiyah, ternyata Nabi saja tidak seperti itu. Disebutkan dalam sirah an-nabawiyah, ada 3 orang datang kepada sebagian istrinya Nabi SAW bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Lalu disebutkan demikian ibadah beliau sangat tekun dalam beribadah beliau. Maka ada orang yang mengatakan, kalau begitu saya tidak mau tidur, maunya sholat sepanjang malam. Kemudian yang kedua mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa, nggak mau berbuka. Yang ketiga, saya tidak mau menikah, maunya ibadah saja. Terdengar di telinganya Nabi SAW, maka kemudian beliau keluar mengatakan kepada para sahabat, sebagian kalian mengatakan demikian dan demikian. Ya, kemudian kata beliau, ana usolli wa anam, saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Ada waktunya, tubuh ini punya hak untuk istirahat. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang tidak menyukai tuntunanku, dia bukan golonganku. Ya, ada orang sebagian ingin ibadah, tapi ternyata keluar dari koridornya Nabi SAW. Dengan mempelajari sirah an-nabawiyah kita tahu, ya, bahwa hal yang demikian tidaklah benar. Beribadahlah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, faedah atau keutamaan kita mempelajari sirah an-nabawiyah ini juga penting, memperkuat cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu cinta gak kepada Nabi? Cinta.
Itu merupakan kewajiban setiap muslim. Nah, untuk memperkokoh kecintaan kita, kita katakan tadi kewajiban seorang mukmin, tanda keimanan kita itulah cinta kepada Nabi. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diolok-olok, kita nggak marah, dipertanyakan keimanannya. Ya wes lah, Nabi ki ora usah dibela, ya. Oh nggak seperti itu, Mas. Ini bukti keimanan kita. Ya bukan apa-apa. Ini bukti keimanan kita. Justru kalau kita nggak bela Nabi, nggak marah Nabi dicela, dipertanyakan keimanan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Nabi itu harus kita cintai melebihi segala-galanya. Nah, bagaimana agar kita benar-benar mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Salah satunya dengan mempelajari sirah an-nabawiyah. Dengan kita mempelajari sirah an-nabawiyah, kita akan menyadari bahwa Nabi itu adalah sosok yang sangat menyayangi kita. Orang kalau nggak kenal, tidak akan tumbuh rasa cinta. Makanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kata orang, tak sayang maka cerain aja gitu ya. Keliru juga. Tak sayang maka tak cinta. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Nabi kalau kita nggak kenal? Ya. Dengan mempelajari sirah an-nabawiyah, kita akan tahu bagaimana Nabi SAW begitu sayang kepada kita. Allah menyebutkan tentang sifat beliau. Ya, walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul ke tengah-tengah kalian dari diri kalian. Kemudian Nabi SAW disebutkan sifatnya di situ, azizun 'alaihi ma anittum. Amat besar terasa di tengah-tengah beliau, ya, pada diri beliau apa yang menyulitkan kalian. Artinya apa yang menyulitkan umatnya itu beliau membuat susah beliau. Ya, makanya Nabi SAW kalau kita mempelajari sirah beliau, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak pernah mendengar tentang kisah Isra Mi'raj. Saya mau tanya coba. Pertama kali sholat itu diwajibkan, berapa waktu dalam sehari semalam kita harus sholat? 50. Bayangkan kalau ini diberlakukan kepada kita. Panjenengan baru bangun tidur, Allahu Akbar, sholat. Selesai sholat baru mau apa biasanya pagi, ya, ibu-ibu baru mau masak sarapan buat suami dan anak-anaknya. Baru mau masak, Allahu Akbar, wah kudu sholat lagi. Nanti agak siang sedikit, ada yang mau ke sawah, ada yang mau kerja, harus sholat lagi. Bayangkan 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi SAW mengetahui ini akan menyulitkan umatnya. Maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diringankan. Jadi berapa? 5 kali saja dalam sehari semalam. Tapi coba lihat umatnya, gak tahu terima kasih. Sudah di lobi jadi 5 kali, masih saja meninggalkan. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita, nggak mau umatnya itu susah. Dan banyak sekali kita dapati. Kenapa Nabi itu meninggalkan sholat tarawih berjamaah? Disebutkan oleh para ulama, beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah karena khawatir sholat tarawih itu diwajibkan. Kalau diwajibkan, memperberat umatnya. Makanya beliau tinggalkan. Khawatir kalau terus-menerus tiba-tiba turun wahyu, ya, diwajibkan untuk sholat tarawih. Beliau nggak mau, jadi beliau meninggalkan. Demikian juga beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk menggosok gigi dengan siwak setiap kali sholat. Memberatkan, beliau nggak mau. Maka kita akan tahu Nabi ini sangat cinta kepada kita. Harisun alaikum, beliau sangat menginginkan kebaikan pada kita. Semua perkara sudah beliau jelaskan. Ma min amalin yuqarribu ilan nar ilal jannah illa qad amartukum bihi wala min amalin yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Enggak ada satu amalan pun yang mendekatkan kepada surga melainkan kalian sudah aku perintahkan untuk melakukannya.
Karena Nabi sayang sama kita. Semua perkara yang mengantarkan kita kepada surga sudah beliau perintahkan. Ya. Wa ma min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada amalan yang mendekatkan diri kalian kepada neraka melainkan sudah aku larang. Saking sayangnya Nabi SAW kepada kita, nggak ada yang tersisa. Semuanya sudah dikabarkan kepada kita. Tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat penyayang kepada kaum mukminin. Ya, ini karakternya Nabi SAW. Dengan mempelajari sirah an-nabawiyah, maka kita akan dapat, ya, kita akan dapat menambah cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima, di antara fungsi sirah an-nabawiyah atau keutamaan mempelajari sirah an-nabawiyah agar kita generasi Islam, ya, ini tidak mengalami kemerosotan karena lebih mengenal, ya, sejarah hidup atau biografi orang-orang yang tidak pantas diteladani. Ya, banyak di antara anak-anak muda kita fansnya, ya, band-band Korea atau pemain bola. Ya, ini suatu hal yang disayangkan. Kalau kita ingin jaya, maka hendaknya kita kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ada beberapa keutamaan, tapi saya kira cukup, ya, apa yang kami sampaikan, ya, untuk menambah semangat kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Insya Allah nggak rugi sama sekali. Jenengan hadir setiap hari Senin untuk mempelajari sirah an-nabawiyah sudah berpahala, banyak lagi keutamaan yang bisa kita peroleh. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang siapa itu bangsa Arab. Karena Nabi kita ini, nyun pangapunten, bukan orang Jawa, bukan orang Melayu, tapi orang Arab. Kita akan bahas siapa itu bangsa Arab, bagaimana kehidupan bermasyarakat mereka di pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Insya Allah di pekan depan kita pakai slide. Ya, pakai slide, jadi Bapak dan Ibu punya gambaran yang lebih bagus, ya. Ada image-nya, ada peta-peta nanti akan kita tampilkan sehingga pelajaran sirah ini nggak membosankan tapi menarik. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan, kita baca doa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.